Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Firdaus atas kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendampingan kelima hari ini, insyaallah. Ya, jadi adapun tema pendampingan kita hari ini Pak tentang rancangan program yang berpihak pada murid. Ya. Adapun fokus pendampingan hari ini ada 4 refleksi penerapan aksi modul 3.1. Oh iya. Ya mungkin sudah kita kerja kayaknya modulnya kemarin. Modul 3.1 ya. Iya. Kemudian kita akan diskusi tentang rancangan program yang berpihak pada murid. Oh iya. Nah, jadi ada rancangan program yang selama ini yang kita laksanakan. Ya. Ya tentunya rancangan itu berpihak pada murid. Ya. Kemudian kita akan juga mendiskusikan tentang komunitas praktisi. Ya, kayaknya ini komunitas praktisi juga sudah pernah kita di Luka 2 kalau tidak salah ya. Iya. Ya. Nah, kita akan diskusi lagi tentang komunitas praktisi. Ya. Kemudian yang terakhir Pak tentang penilaian, ya penilaian coaching. Oh, benar. Ya, inilah yang saya maksud tadi, penilaian coaching itu yang Pak Firdaus sudah pernah lakukan observasi, pra-observasi. Iya. Proses observasinya dengan pasca observasinya yang melibatkan teman sejawat. Oh iya. Ya, insyaallah sebentar dilanjut dengan pasca observasi di teman sejawat Bapak. Iya. Baik Pak, sebelum kita masuk di tema pendampingan kita hari ini, saya ingin tanyakan kabar Pak dulu selama ini. Bagaimana kabarnya Pak selama kurang lebih lagi 1 bulan? Iya. Alhamdulillah baik Pak. Iya. Dan disyukuri saja dan jalankan saja apa yang mau dikerjakan. Betul. Karena artinya sekarang ini sudah kita berada di penghujung pendampingan kita. Sekarang sudah pendampingan ke-6. Iya. Kelima Pak. Kelima ya, siap. Kelima. Satu lagi pendampingan, insyaallah kita akan menyelesaikan pendampingan kita di pendidikan guru penggerak angkatan 10, ditutup dengan Loka Karya 7 nanti kemungkinan bersamaan waktunya Loka 6 dengan Loka 7 di bulan yang sama. Oh, tidak salah. Berarti dekat waktu. Betul. Mungkin Bapak boleh bercerita sedikit tentang apa saja yang selama ini kurang lebih 1 bulan terakhir ini proses yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan ini Pak, mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi semenjak pendampingan keempat yang lalu tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya ada juga KSE-nya, budaya positif ya. Saya sudah mulai menerapkan di kelas Pak, bagaimana caranya pembelajaran berdiferensiasi, dan juga saya sudah mengajak teman-teman untuk menerapkan itu pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dan budaya positif. Jadi setiap saya masuk di kelas, saya selalu ingatkan tentang kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar yang harus ditumbuhkan untuk menemukan budaya positif. Di samping itu, dalam proses mengerjakan tugas-tugas itu Pak, ya saya selalu atur waktu yang mana yang bisa dikerjakan dahulu, itu dulu dikerjakan. Betul. Nah, jadi saya punya tugas-tugas yang ada di LMS itu selama 1 bulan ini, alhamdulillah tidak mengalami keterlambatan. Ya, selalu tepat waktu. Dan terakhir itu saya sudah lakukan observasi dengan observasi teman sejawat, dan saya sudah upload di PMM dan di YouTube dan di PMM. Dan cuma nanti setelah ini semua gabungkan lagi dengan pasca observasi. Karena sampai kemarin cuma sampai di observasi kelas. Ya, alhamdulillah artinya Bapak sudah mengerjakan modul-modul tagihan modul di ruang kolaborasi. Saya lihat di grup itu ada modul terakhir barangkali dipercepat Pak ya. Dipercepat ya, aksi nyata. Aksi nyata 3.2, 3.3. Oh iya. 3.2. Yang seharusnya kan nanti bulan Oktober kalau tidak salah. Iya, ternyata itu ada memang artinya itu bagian daripada nanti di Loka Karya itu, sehingga makanya dikerjakan sebelum Loka Karya. Nantinya artinya hal-hal yang menurut Bapak kan kemarin pendampingan 4 itu tentang penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dengan penerapan budaya positif. Untuk selanjutnya saya ingin
inginkan Bapak supaya bisa berbagi refleksi mengenai penyerapan aksi nyata modul 3.1. Oh, 3.1 Ya, ya. di modul 3.1 ini kan tidak ditugaskan di LMS. Iya, di LMS. Akan tetapi tetap bekerja dan di pendampingan kali ini supaya bisa memberikan hasil atau bisa memberikan bagaimana hasil yang Bapak lakukan di modul 3.1 tadi. Nah, bagaimana proses atau pengambilan keputusan, kan ini tentang pengambilan keputusan Pak ya? Iya, pengambilan keputusan. Kan tentang mungkin ada semacam masalah dilema ya, atau dilema dalam pengambilan keputusan. Di mana di modul saya lihat kan ada 9 langkah atau prinsip yang bisa kita tempuh dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, mungkin Bapak bisa bercerita sedikit tentang penyerapan daripada ke-9 prinsip pengambilan keputusan itu kaitannya dengan permasalahan yang Bapak alami selama ini, entahkah itu pada murid atau ke teman sejawat. Jadi kejadiannya kurang lebih tahun lalu Pak. Tahun lalu. Jadi ada saya punya siswa pada saat ujian. Ini anak ini pintar sebenarnya. Cuma beliau ini terlalu aktif. Aktif di organisasi, banyak organisasi saya ikuti, OSIS, ada lagi PNL, jadi ada lagi eskul karate. Jadi pada saat ujian mungkin saya tidak tahu pekerja tidak belajar karena kesibukannya. Jadi pada saat ujian itu dia menyentek, sehingga dilihat sama teman-temannya, ada dilaporkan. Jadi pada saat ini saya juga lihat ada dilema. Jadi kalau misalnya siswa saya kasih apakah istilahnya itu sanksi keras, sanksi keras misalnya tinggal kelas atau bagaimana, tentu kasihan juga karena ini kan siswa ini agak pintar, pintar, cuma dia sibuk, terlalu sibuk dengan organisasinya. Jadi ada dua dilema di sini, ada dilema keadilan lawan dilema kasihan. Kalau dia dikasihkan sanksi, benar juga. Kalau dia dikasihkan belas kasihan juga benar juga. Jadi di sini saya timbul dilemanya Pak ya. Timbul dilemanya. Kalau dikasihkan sanksi tinggal kelas, gara-gara ini kasihan juga karena ini anak pintar. Kalau dia dikasihkan dibiarkan ya timbul juga dilemanya. Jadi saat itu saya kasihkan dia kesempatan lagi, untuk ulangan. Pengulangan ceritanya Pak. Ulangan istilahnya supaya nilainya bisa bagus dan tidak menimbulkan maksudnya tidak menimbulkan kecemburuan sama teman-teman siswa lain. Betul begitu. Jadi mungkin ini sudah saya tempuh dengan cara 9 langkah. Jadi saya mengidentifikasi dulu permasalahannya, baru saya kasihkan dia apa itu istilahnya kesempatan lagi untuk mengulang sehingga siswa tersebut di mata teman-temannya tidak merasa dilindungi. Betul. Betul Pak, artinya memang ini terbentur dengan rasa kemanusiaan dengan aturan yang berlaku di sekolah. Aturan yang berlaku di sekolah. Kalau bagaimana Pak hal tersebut ini bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan berdasarkan daripada 9 prinsip pengambilan keputusan itu Pak. Artinya ini kan ada 9 prinsip langkah. Artinya bagaimana sehingga 9 prinsip ini bisa mempengaruhi masalah yang yang Bapak hadapi ataupun alami mengenai kejadian yang tadi. Jadi pertama itu kan saya kenali dulu apa yang bertentangan antara tadi itu antara keadilan dan belas kasihan. Selanjutnya saya tentukan siapa yang terlibat. Siapa terlibat? Oh, ini siswa tersebut, ada juga teman-temannya, ada guru yang bersangkutan. Itu saya identifikasi. Ada juga mungkin masuk orang tuanya yang tidak mengawasi anaknya karena terlalu sibuk. Jadi itu semua menentukan langkah-langkah yang saya ambilkan sehingga kesimpulan untuk
mengadakan pengulangan ini terhadap ini anak, saya laksanakan. Sehingga anak-anak ini tidak menimbulkan apa itu istilahnya kecemburuan terhadap peserta lain. Artinya Pak, menurut Bapak, apakah masih perlu ada pengembangan atau evaluasi mengenai keputusan yang Bapak ambil berdasarkan pedoman tadi yang 9 langkah itu? Ya masih ada Pak, masih ada. Tentu saya harus dikembangkan lagi. Harus pertama itu dengan pengujian pengujian benar atau salah tindakan yang saya lakukan. Pengujian apa namanya? Pengujian apakah yang saya lakukan itu sudah benar atau tidak. Nah, selanjutnya perlu lagi dilakukan evaluasi tindakan yang dilakukan apakah sudah benar atau tidak. Terus kalau lakukan lagi apakah ada dilema apa namanya itu opsi dilema, apakah ada opsi lain opsi lain selain 9 langkah selain melakukan pengujian ulang. Baik Pak, kalau hal yang menurut Bapak bisa mendukung keberhasilannya ini, keberhasilan dalam mengambil keputusan tadi yang Bapak tempuh, hal-hal yang bisa mendukung, oh ini bisa mendukung ini sehingga masalah tadi dengan keputusan yang saya ambil ini sudah tepat. Gitu. Hal-hal yang mendukung ini karena saya lihat ini siswa ini memang pintar. Dia pintar, cuma karena kesibukannya. Jadi mungkin tidak memperhatikan jadwal ulangan, kegiatan ulangannya. Mungkin terlalu banyak kegiatan-kegiatannya yang pada saat ujian tidak belajar, sehingga dia menyontek, pada saat ulangan. Jadi itu yang mendukung saya, sehingga saya kasih kasihan ini harus dikasihkan kesempatan untuk ujian daripada dia tinggal kelas atau Jadi artinya keputusan yang diambil itu Pak ini sudah sesuai dengan karena ini kan 9 prinsip ini, 9 prinsip pengambilan keputusan yang bisa kita terapkan atau bisa acuan kita untuk mengambil sebuah keputusan supaya tidak terbentuk dari segi dilemanya. Dilemanya maksudnya di sini adalah karena ada aturan di sekolah, seperti yang Bapak tadi bilang, jangan sampai di sekolah lain juga ada tahu bahwa ada perlakuan spesial kan misalnya. Di sisi lain juga ada rasa kemanusiaan yang muncul, karena kasihan nih, karena ini anak berprestasi sebenarnya, cuma karena kesibukannya sehingga apalagi ada kejadian yang muncul pada saat proses belajar penilaian. Nah, karena kalau dalam penilaian sehari-hari bagus nih penilaian formatifnya Nah, pada saat penilaian sumatifnya itu yang dia kedapatan menyontek. Kedapatan menyontek sehingga teman-temannya melapor itu jangan menyontek itu. Sehingga kalau kita biarkan timbul ketidakadilan sama siswa tersebut, siswa yang lain. Nah, makanya di sini ada 2 dilema, ada keadilan dengan kemanusiaan. Kemanusiaan. Di sini lebih biasa itu timbul dilema-dilema itu Pak. Sehingga di modul 3.1 ini kita dibekali untuk bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan yang menyangkut tentang dilematis tadi, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kalau nilai kemanusiaan yang muncul kadang biasa terabaikan ini aturan. Terabaikan aturan tadi. Sehingga oleh karenanya ada 9 langkah yang bisa kita tempuh dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, menurut Bapak ini apakah masih perlu ini dikembangkan dari penerapan 9 prinsip tadi di modul 3.1 ini Pak? Masih perlu Pak. Perlu dikembangkan lagi. Nah, diajar sama peserta, jadi diingatkan terus bahwa pada saat ulangan jangan terlalu aktif organisasi. Betul, harus seimbang Pak harus seimbang antara organisasi dan pelajaran. Pada saat musim-musim ulangan ini fokus dulu ulangan, jangan dulu fokus ke organisasi. Bisa dua-dua jalan. Bisa dua-dua jalan. Itu pengembangan yang harus dikembangkan terhadap peserta diri. Saya rasa itu Pak nanti yang saya kembangkan. Oke, siap Pak. Semoga ke depan kalau ada kegiatan permasalahan lagi, Bapak sudah bisa menyelesaikan sesuai dengan, karena sudah ada 9 langkah yang Bapak bisa jadikan pedoman untuk pengambilan keputusan. Dan tentu saja juga
bisa Bapak bisa melakukan musyawarah misalnya Iya, musyawarah dengan teman-teman sejawat, wali iya, kelas ataupun kepala sekolah. iya, iya, Ya, supaya apa namanya keputusan yang diambil itu sudah tepat sekali. iya. Ya. Baik, Pak, kita beralih ke topik tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Iya. Ya. Iya. Kalau adakah rancangan program yang sudah ada di sekolah Bapak ini saat ini atau selama ini? Ya, rancangan program ini Pak yang sementara saya kembangkan ini literasi surat Al-Kahfi setiap Oh, yang Jumat. seperti tadi ya? Tadi ya seperti tadi. Jadi ini kan kemarin ini pelaksanaan salat dua berjamaah ini hari Kamis. Nah, tapi atas beberapa pertimbangan kita pindahkan saja ke hari Jumat supaya ada literasi Al-Qur'annya juga, khususnya surat Al-Kahfi di hari Jumat. Nah, jadi kita suruh nanti anak-anak membawa Al-Quran. Jadi ada sudah beberapa yang membawa Al-Quran. Iya. Cuma selalu diingatkan juga, tapi banyak yang lupa lagi. Jadi setiap hari tidak baca. Jadi insya Allah setiap minggu kita baca surat Al-Kahfi. Nah, itu pengembangan. Jadi di samping kebiasaan salat duha, kebiasaan membaca surat Al-Kahfi dari Jumat. Nah, jadi ini dampaknya juga bisa meningkatkan iman dan ketakwaan setiap peserta didik. Nah, di samping juga dia mengenal manfaat dari membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat. Malam Jumat atau hari Jumat. Di samping pula ini Pak, kalau hari-hari lain ini dia membaca literasi, membaca sembarang saja. Jadi pada awal pembelajaran, bahkan di kelas lain dia membaca trikul setiap hari trikul. Itu pengembangan yang rencana yang sudah saya laksanakan. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Iya. Artinya rancangan ini sudah lama diterapkan di sekolah Pak atau? Iya. Kalau salat duhanya ini sudah lama Pak, salat duhanya sudah sejak 3 tahun yang lalu setelah COVID. Iya. Artinya pelaksanaannya itu setiap hari Jumat, Kamis. Maksudnya satu kali satu pekan. Iya. Ada memang kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, wakasih kurikulum, ada memang jam tertentunya dikosongkan, khusus untuk sholat duha dengan literasi Al-Qurannya. Iya. Berarti sudah dirangkaikan dengan literasi Quran. Iya. Dulu kultum kuliah 7 menit kultum. Tapi pada saat pindah ke hari Jumat baru lagi jadi literasi Al-Quran surat Al-Kahfi. Tergantung juga apa itu istilahnya, ada yang berminat untuk kultum. Yang biasa susah juga untuk mencari pekultum kalau tidak ada yang berminat. Ini dari siswa apa atau dari siswa? Dari siswa. Oh, dari siswa juga yang membawakan kultum. Jadi ada namanya ini tim sarung, tim salat duha dan literasi Al-Quran. Jadi masing-masing ada angkatannya, setiap angkatan. Jadi ini tim sarung ini mencari siswa yang mau membaca, yang memimpin membaca surat Al-Kahfi. Ada juga tim yang mencari siswa yang mau kultum, kuliah 7 menit. Ada juga yang mencari yang mau jadi imam. Nah, ini jadi imam ini kalau misalnya tidak ada guru agama atau yang lain, bisa dia maju. Jadi ini pembiasaan sehingga peserta didik nanti itu terbiasa salat duha dengan membaca Al-Quran. Meskipun pada awal-awalnya masih main-main, tapi insya Allah akan berlanjut dan seiring waktu mereka mulai sadar akan sadar dengan sendirinya karena sudah terbiasa. Iya betul. Artinya kalau program itu dilaksanakan secara konsisten, saya kira anak-anak itu paham bahasanya setiap hari Jumat itu misalnya ada kegiatan begini. Dan harus memang juga didukung oleh guru Pak. Apakah ada guru yang tidak ada di sekelilingnya itu biasa memang juga kan guru juga guru juga harus standby atau salat harus salat juga supaya mereka tenang karena bangun ini tetap anak-anak, apalagi sekolah kita ini kan dekat dengan terminal. Apakah memang kebiasaannya atau ada karakternya anak-anak di sini agak keras juga karena dekat dengan terminal pemukiman dekat dengan pabrik jadinya karakternya agak keras. Ya artinya Pak, betul, penting kita melakukan secara konsisten, ada pendampingan. Saya kira itu bisa tertanam di mindsetnya anak-anak itu bahwa ada kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap pekan misalnya. Nah, dari kegiatan yang Bapak lakukan itu, apakah ini sudah berdampak pada murid itu sendiri Pak? Sudah mulai berdampak Pak, karena saya lihat ini pada saat ada program dari Depak tentang pengajaran Al-Quran menghafal, mereka banyak mendaftar.
Nah, jadi di sini setiap pekan dua atau tiga kali itu ada guru tahfiz datang dari rumah tahfiz, dari Wahda datang untuk mengajar anak-anak mengaji, dan banyak yang berminat, banyak berminat. Nah, di samping pula itu biasa juga kalau tiap hari ada yang sholat duha. Nah, jadi bukan cuma Sabtu yang berjamaah, ada juga yang sholat duha sekitar 10 orang, 5-10 orang yang sholat duha masing-masing. Nah, gurunya juga biasa, khususnya guru agama. Kalau memang pelajarannya jam-jam 10, ya mereka arahkan dulu salat duha dulu berjamaah di musalla. Nah, baru dilaksanakan pembelajaran. Nah, jadi ini ya, saya rasa sudah ada dampak, sudah mulai ada dampak dari pembiasaan salat duha berjamaah. Iya. Kalau dari segi dukungan ini Pak, dukungan sehingga rancangan program yang Bapak sudah lakukan ini, ini bisa konsisten dilakukan. Bentuk dukungan yang entah dari siapa saja untuk membantu kegiatan kegiatan yang Bapak lakukan ini. Ya dukunnya banyak dari kepala sekolah. Ya dia siapkan kepala sekolah siapkan fasilitas seperti mic, terpal. Dari Wakasi kurikulum menyiapkan waktu dari pukul 7:30 sampai jam 8:30. Ada memang waktu kosong disiapkan. Dari orang tua juga sudah siapkan juga fasilitasnya, fasilitas sholatnya. Orang tua juga berkontribusi Pak ya? Berkontribusi. Bahkan rencananya ini Pak, kalau ada rezeki ini kan dari komite sekolah. Ada memang dia mau membangun, tapi ini baru rencana. Dia mau dia blok, kasih cor ini lapangan. Kasihkan kasih macam aula Pak ya? Ya seperti aula yang tingginya 10 meter. Ada atapnya. Kalau misalnya dibikin aula, mungkin tertutup ini. Lapangan kan tinggi Pak. Maksudnya dindingnya terbuka tapi ada atapnya. Sehingga kalau jadi ini lapangan multifungsi. Jadi bisa dipakai sholat duha, bisa pakai olahraga. Bisa pakai pertemuan karena atapnya tinggi sekitar 10 meter. Tinggi. Tinggi daripada gedung kayak. Iya, lebih tinggi dari gedung. Ini rencana dari sekolah. Artinya memang program kita ini rancangan yang Bapak bisa buat sehingga bisa berdampak kepada murid. Dan komite sekolah juga rencananya begitu, membantu dengan apalagi kan kita sekolah ini dikelilingi oleh pabrik. Nah, jadi memang untuk mendapatkan bantuan dari pabrik itu memang besar. Ada peluang begitu Pak. Ada peluang untuk mendapatkan. Bisa dimanfaatkan itu. Bisa dimanfaatkan aset. Termasuk aset istilahnya. Sosial daya sosial. Sosial. Artinya bisa dimanfaatkan itu kalau ada peluang-peluang seperti itu. Sehingga program yang Bapak rancang ini bisa maksimal. Bisa maksimal. Apalagi kan berdampak pada murid. Ujung-ujungnya. Kalau berhasil ini pengumpulan dana dari komite, kita langsung komite yang membangun sebenarnya bukan dari sekolah. Kita cuma merancangkan saja begini. Betul. Dia mencarikan dananya. Insyaallah kalau banyak bantuan kita akan laksanakan itu Pak. Pembangunan lapangan multifungsi. Betul. Kalau tantangannya yang Bapak hadapi selama ini dan kedepannya tentang rancangan program yang Bapak lakukan ini Pak. Ini tantangannya ini biasa anak-anak lupa itu bawa Al-Quran. Biasa lupa. Sholat selalu diingatkan juga malamnya bawa alat sholat Al-Quran guru memang di rumah. Ini kan juga termasuk tantangan juga kan sedikit kerang. Jadi anak-anak banyak berwudu, kalau tidak berwudu di rumah memang fasilitasnya fasilitas untuk berwudu yang kurang cuma 10 titik saja. Sedangkan anak kan banyak berwudu. Makan waktu lagi tuh. Jadi saya suruh memang berwudu memang di rumah, tapi biasa juga dia lupa. Batal juga di jalan misalnya. Batal juga bersentuhan sama temannya. Juga. Itu tantangan. Anak-anak biasanya, apalagi anak-anak di sini kan dekat dengan terminal, banyak tidak Pak istilahnya. Biasa banyak tidak mengenal sholat. Bahkan biasa kalau di tes ini banyak tidak tahu apa sholat. Jadi itu tantangan kita ini, bagaimana mereka itu bisa menghafal khususnya untuk sholat saja. Kalau tantangan yang lain selain dari siswa itu sendiri Pak? Kalau tantangan dari siswa, saran dari siswa tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Karena semuanya mendukung. Guru juga aktif membantu. Jadi kalau ada acara kegiatan mereka itu guru langsung keliling lapangan situ menyuruh anak-anak. Karena itu anak-anak biasa tidak bergerak kalau tidak ada guru. Makanya guru ada pendampingan membantu mengarahkan ke lapangan semuanya. Kalau kegiatan literasinya tadi yang Bapak singgung di sebelum pembelajaran yang membaca apa saja misalnya. Membaca apa saja setiap awal pembelajaran itu sudah berlangsung Pak? Terputus-putus Pak. Biasa sudah
pada zaman terlaksana hilang lagi. Maksudnya sudah pernah dilaksanakan. Oh, artinya sudah ada. Cuma pelaksananya biasa khusus tergantung dari gurunya. Oh, begitu. Makanya perlu penguatan dari sebenarnya dari Wakasek gitu. Wakasek pada saat ini di literasi dulu. Berarti itu tantangannya, Pak ya? Iya. Tapi tergantung juga dari gurunya. Kalau gurunya memang disiplin, selalu dia literasi. Literasi bahkan 15 menit tergantung gurunya. Nah, kalau untuk yang literasi di kelas ini, bagaimana mengatasi tantangan ini sehingga kebiasaan tadi itu saya pikir itu sebenarnya bagus, Pak, literasi, karena sekarang salah satu dilema kita di sekolah adalah literasi siswa yang kurang. Nah, itu terbukti dari di sisi lain itu di ANBKI itu kan ada penilaian tentang literasinya. Nah, rata-rata itu kebanyakan sekolah itu literasinya itu sangat kurang sekali. Nah, itu sama maksud tadi, artinya ini tantangan untuk mengatasinya tadi ini, sehingga tumbuh kembang ini literasi yang Bapak rancang di sekolah, khususnya di kelas-kelas dilaksanakan oleh guru-guru, Pak. Itu. Jadi memang harus punya dukungan dari kepala sekolah dan Wakasek, khususnya kurikulum. Ya, memang harus ditekankan bahwa setiap guru masuk, harus literasi dulu kurang lebih 15 menit. Mungkin perlu semacam kontrol barangkali, Pak ya. Kontrol, ya betul. Perlu ada kontrolnya. Berjalan tidak ya? Berjalan tidak, karena biasanya guru-guru juga kalau literasi lagi terlambat lagi. Sudah dilaksanakan perencanaan misalnya. Nanti kayak tidak cukup lagi waktunya. Apalagi kalau guru yang terlambat datang. Itu juga kesempatan lagi untuk literasi. Jadi mungkin harus tepat waktu, guru harus tepat waktu masuk, dan konsisten untuk melaksanakan literasi, dan dikontrol sama kepala sekolah dan Wakasek kurikulum. Nah, mungkin itu supaya mengatasi tantangan tadi, Pak ya. Ada tantangan. Artinya kan kalau dalam hal ini masalah literasinya di kelas, saya kira siswa kan menurut itu. Menurut. Nah, kalau misalnya gurunya yang konsisten terapkan, otomatis terlaksana, saya pikir. Cuma ini semacam mungkin supaya bisa maksimal pelaksanaannya itu ada, kalau dari segi guru tadi kan ada kontrol ada kontrol guru. Nah, bagaimana dengan siswa itu sendiri, Pak, supaya maksudnya menganggap bahwa kegiatan literasi ini penting dan ada semacam kewajiban lah melaksanakan itu. Karena mungkin ada semacam refleksi daripada literasi, setelah literasinya adakah penilaian atau apa, sehingga anak-anak yang terbangun dimensinya bahwa saya harus literasi, tidak hanya di kelas, akan tetapi mereka berpikir bisa diterapkan pada saat jam-jam kosong misalnya. Dan itu ada feedbacknya atau penilaian setelah itu. Bagus juga itu, Pak. Jadi memang harus ada penilaian sebenarnya terhadap literasi, sehingga anak-anak itu memang perlu merasa bahwa ini literasi memang ini diperlukan sekali. Dan sebelum literasi ini kendalanya juga ini, Pak, ini membersihkan kelas, itu kendalanya di sini. Jadi biasa kita datang itu anak-anak belum membersihkan. Itu juga kan. Jadi membersihkan lagi, terhabis lagi waktu. Membersihkan terlebih 5 menit. 5 menit. Bagus kalau lengkap alatnya. Kalau alat sapunya lagi tidak ada, pinjam lagi di kiri kan. Tantangan semua itu. Di sini lah barangkali peranannya, Pak, di pendampingan kita ini untuk memberikan penguatan dari segi rancangan program yang bisa berdampak kepada murid. Dan sebenarnya saya lihat programnya Bapak itu sebenarnya bagus sekali, apalagi yang kegiatan Jumat pagi seperti ini, salat duha, literasi Al-Kahfi, itu sebenarnya bagus sekali untuk, karena ini semacam pengembangan bagi siswa untuk membentuk karakter. Betul. Selain juga itu literasi di kelas itu juga bagus, Pak, karena kalau tidak ada program-program begitu, kalau siswa yang diharapkan untuk membaca sendiri, saya kira sekian persen saja yang mau membaca buku. Makanya tadi saya bilang, Pak, mungkin kalau ada semacam misalnya minggu ini yang berhasil membaca sekian buku misalnya dan merefleksikan atas apa yang mereka baca, entah dalam bentuk reward ada lain sebagainya, sehingga bisa termotivasi yang lain ini, sehingga lambat laun menjadi sebuah budaya literasi yang Bapak terapkan di sekolah. Rencananya juga begitu, Pak. Jadi ada
rencana tapi belum terlaksana ini. Nah, Ya, iya. dan jadi setiap hari Senin, Iya. ya ada siswa yang menceritakan Ya. apa yang telah dia baca. Ya, betul. Ya, menceritakan ke teman-temannya apa yang telah dia baca. Iya. Ya. Nah, sehingga yang lain itu ikut juga, artinya ikut mau juga. Iya, betul. Bercerita sama teman-temannya dan ada reward. Ya, itu dia Pak. Ya, terkadang itu kalau iya. Cuma itu kan biasanya ada di materita itu di pendampingan, Iya. di program guru penggerak itu mengenai pemberian hadiah itu. Iya, pemberian hadiah. Apakah hadiah ini maksudnya untuk apa namanya, tujuannya ini itu masuk positif atau negatif ya, pemberian hadiah tadi. Ya, bukan dari kesadaran diri. Iya kan? Ini kan ada materita sebelumnya kan? Sebelumnya, iya. Ada karena hadiah, ada kesadaran diri, iya. Ada karena paksaan. Iya, iya kan? Paksaan. Iya. Jadi artinya apa namanya? Itu kan semacam bagaimana menggenjot minat dulu ini kan? Iya. Bagaimana menggenjot minat peserta didik? Entahkah misalnya dalam bentuk piagam kah ataukah sertifikat? Nah, itu bisa diberikan kepada peserta didik. Iya. Semacam penghargaan lain, sehingga artinya ada nilai rasa bahwa mereka diapresiasi atas usaha yang dilakukan dalam misalnya literasi kan, dan lain sebagainya. Iya. Ya. Biasanya tuh kalau ada penghargaan begitu Pak, biasanya anak-anak itu termotivasi Ki. Oh iya, betul. Iya, termotivasi Ki. Misalnya si A menerapkan, saya yakin yang lain juga bisa terinspirasi dari temannya itu. Iya. Iya. Ya baik Pak, artinya semoga tantangan-tantangan yang Bapak sudah identifikasi bisa dipecahkan, dicarikan solusi sehingga apa namanya, kegiatan Bapak itu bisa istiqomah berlangsung dan bisa berdampak pada peserta didik. Terus dari sekarang makan dulu. Ya, satu lagi Pak. Iya. Mengenai praktisi komunitas praktisi. Oh, iya. Ya, komunitas praktisinya ini. Iya. Sudah merintis pakai komunitas praktisi di di sekolah kita ini sudah ada Pak, komunitas kombel para IKT. Maksudnya akronimnya apa para IKT Pak? Saya tidak tahu juga. Yang bikin itu Memoradia. Maksudnya CGP-nya. Iya. Kemarin saya juga rencananya mau bikin khusus untuk prakarya dan seni, cuma tidak jalan. Jadi saya rencananya lagi mau rubah membuat praktisi khusus P5. Ya, proyek pengembangan produk pelajaran Pancasila. Ya, jadi ini banyak pesertanya karena guru kelas 7 dan guru kelas 8. Iya. Kalau yang seni budaya kan cuma berapa? 3-4 orang jadi. Jadi mungkin karena itu tidak berjalan karena empor jadi tidak bergerak. Jadi rencananya ini Pak saya membentuk praktisi P5. Saya baru mau cari akronimnya ya, bisa supaya menarik namanya. Kalau peran komunitas itu dalam proses pembelajaran Pak, ya ini kan apa perannya kira-kira? Tiap semester kan ini ada itu Pak. Kalau dalam 1 tahun tiga proyek yang harus betul. Jadi kita perannya nanti berdiskusi tentang proyek P5 yang akan ditanamkan atau yang dijalankan pada semester ini. Nah, setelah itu kita bahas lagi membuat modul kayak apa yang kita mau bikin nanti. Karena kalau kita di sekolah ini proyek kita ini per 2 minggu, bukan per pekan. Jadi dikumpulkan semua dalam 2 minggu satu proyek. Jadi kita buatkan dulu modul, baru apa-apa yang mau kita kerjakan. Nah, jadi kalau ada komunitas P5, bisa kita kumpul cerita apa rencana yang mau dikembangkan dalam proyek P5. Kalau perubahan yang menyenangkan dari kegiatan komunitas praktisi yang selama ini sudah jalan. Ya. Ini yang dijalankan ini Memoradia sudah bagus. Yang seperti dia webinar mengenai pengembangan teknologi yang masa kini seperti AI. Betul. Ada juga kemarin Gemini. Gemini. Dia sosialisasikan sama teman sejawat sehingga bisa terbit sertifikatnya. Betul. Untuk penting juga. Bisa keperluan PMM. Iya, pengusahaan PMM. Nah, jadi dia itu promosinya itu webinar tentang teknologi pengembangan teknologi pengajaran masa kini. Masa kini. Bagaimana cara memanfaatkan Google Site, penggunaan Canva, ya begitu ya. Kalau dari Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan kegiatan pendampingan kita hari ini. Kebetulan
ini masih lanjutan dari pendampingan sebelumnya Bu, tentang observasi pelajaran. Nah, mungkin Pak Kedal sudah melakukan pra-observasi dengan observasi di kelas. Nah, sekarang lanjutannya Ibu tentang pasca observasinya. Nah, di mana kegiatan ini, di pasca ini, saya harus melihat langsung proses yang dilakukan oleh Bapak. Kalaupun yang kemarin itu, yang di kelas maupun di pranya, mungkin sudah dalam bentuk video Pak ya? Iya, video Pak. Ya, nanti saya lihat videonya karena bagian daripada penilaian dari pendampingan kita. Oh, iya. Ya, baik. Nah, sebelum Pak Firdaus melakukan pasca observasinya, mungkin saya cuma sampaikan saja Pak mengenai apa saja yang Bapak sampaikan ke Ibu mengenai kegiatan pasca observasinya, terutama pada menetapkan dulu tujuan percakapan kita di pasca observasinya. Kemudian bisa juga memberikan umpan balik hasil observasi selama Bapak melakukan observasi di kelas. Begitu juga dengan apa namanya, area pengembangan. Nah, di pranya itu kemarin mungkin Bapak sudah sampaikan ke Ibu bahwa ada kesepakatan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan di proses pembelajaran di kelas. Nah, itu mungkin Bapak bisa sampaikan area pengembangannya dan hasilnya seperti apa. Mungkin bagaimana kabar? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oh, sehat ya. Iya. Jadi kemarin atau pekan lalu saya sudah melakukan pra-observasi dengan observasi Ibu di kelas 7 dengan pelajaran IPS dengan tema adalah peta ya, peta kalau tidak salah. Jadi hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi lagi, menanyakan tentang kegiatan-kegiatan yang Ibu telah laksanakan dan umpan balik serta refleksi. Sebelum itu Bu, saya mau tanyakan dulu bagaimana kira-kira refleksi terhadap pembelajaran yang Ibu ajarkan kemarin. Ya, baik Kak, terima kasih. Sesuai dengan pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas kemarin, itu kan materinya tentang mengenal peta dan komponen-komponennya. Jadi selama pembelajaran itu saya melihat antusiasme para siswa untuk mengenal peta dan komponen-komponennya, apalagi diberikan contoh langsung, gambar peta langsung, sehingga anak-anak itu bisa menemukan simbol peta secara langsung pada peta yang saya bagikan kepada siswa. Iya. Saya lihat juga Ibu sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Kalau bisa diberi rentang Bu, antara 10 sampai 100, kira-kira metode pengajaran Ibu alurnya gimana kira-kira menurut Ibu? Iya, kalau menurut saya Pak sudah 90%. Karena dari pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan itu kan saya bagi beberapa kelompok Pak. Jadi masing-masing kelompok itu saya berikan sesuai dengan minat mereka Pak. Karena kelompok satu itu ada yang suka menggambar, ada yang suka menempel, ada yang suka bercerita. Jadi saya kelompokkan sesuai bakat dan minatnya Pak. Dan alhamdulillah dari hasil kerja kelompoknya itu hampir sempurna Pak. Oh iya. Dan memang juga saya lihat teman Ibu mengajar mulai dari pembukaan sudah sesuai dengan alurnya, intinya juga sudah selesai sesuai alurnya, bahkan mengajar dengan penutupan kelas juga sudah sesuai. Iya. Terus rencananya nanti Bu, setelah ini rencana tindak lanjutnya yang Ibu akan kembangkan untuk topik peta ini bagaimana? Untuk pengembangannya nanti ini Pak, saya akan mengenalkan kepada siswa tentang peta digital lagi, karena yang pertemuan sebelumnya itu saya masih mengenalkan tentang peta konvensional. Jadi selanjutnya saya akan mengenalkan kepada siswa peta digital yang langsung mereka lihat secara langsung di layar LCD. Oh ya, prioritas pengembangan yang Ibu laksanakan tadi itu waktu observasi serta tujuan yang hendak dicapai itu nanti bagaimana? Baik Pak, untuk tujuan pembelajaran kan itu ada dua Pak. Kemarin saya sampaikan kepada siswa bahwa tujuan yang pertama itu saya ingin siswa paham tentang peta dan komponen-komponennya. Kemudian yang kedua, saya mau siswa itu bisa langsung menunjukkan letak dan lokasi tempat tinggalnya pada peta tersebut. Dan alhamdulillah selama pembelajaran itu Pak, sampai akhir, kegiatan akhir, terus siswa sudah bisa mengenal peta dan komponen-komponennya. Bahkan sebelum materi pun saya mulai, mereka sudah ada sedikit bayangan tentang peta dan komponen-komponennya, dan sudah bisa menunjukkan letak atau lokasi pada suatu peta. Oh iya, bagus, sudah bagus. Jadi siswa sudah
mulai mengenal, Iya Pak. bahkan sudah mengetahui. Kalau bisa Ibu nilai kira-kira ukurannya itu berapa? Kalau untuk mengenal peta dan komponen-komponennya itu siswa sudah 95% Pak. Iya, tapi kalau untuk menunjukkan lokasi dan letaknya di dalam peta itu masih saya beri 70% Pak. Masih ada beberapa siswa yang belum mengerti. Belum mengerti. Iya. Terus selanjutnya untuk melaksanakan keberhasilan itu nanti kira-kira daya pendukungnya nanti apa Ibu kira-kira? Iya, sehingga dia dapat mengerti semua. Iya Pak. Yang untuk siswa yang sudah mengerti itu saya akan berikan lagi seperti yang tadi Pak, peta digital. Tapi kalau untuk siswa yang belum paham yang 30%-nya itu saya akan memberikan lagi semacam latihan-latihan atau nanti ada games tentang peta. Jadi nanti mereka akan lebih paham lagi tentang peta dan komponen-komponennya. Oh iya, sudah cukup bagus itu. Kira-kira nanti dilaksanakan itu kapan Ibu? Insya Allah pertemuan selanjutnya Pak. Pertemuan selanjutnya ya. Jadi berlanjut terus Pak, tentang pembelajaran peta. Pembelajaran peta ini ya. Iya. Ya, jadi selama pemberian materi tersebut Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan 3 komponen. Iya. Ya sudah cukup bagus karena kemarin juga saya sudah observasi. Mulai dari pembukaannya sudah bagus. Intinya juga sudah bagus, penutupannya juga sudah terarah. Cuma ada sedikit masukan ini tentang observasi yang saya lakukan pada saat itu, yaitu tentang belum masuknya mengingat disiplin kesempatan belajar. Jadi mungkin pada awal pembelajaran Ibu bisa tampilkan lagi kesempatan belajar, diingatkan kembali sehingga siswa lebih lagi, lebih memperhatikan. Selanjutnya juga kemarin juga saya tidak terlalu melihat tentang Ibu menunjukkan tujuan dan manfaat pembelajarannya. Jadi belum artinya belum terlihat jelas. Iya, belum terlihat jelas. Harusnya dipertegas di dalam materi kita. Jadi dalam penulisan slide harus sebaiknya ditulis itu tujuan pembelajaran dan manfaat yang bisa diperoleh dari pembelajaran kita. Iya Pak, terima kasih Pak masukannya. Iya. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya jadi bahan pelajaran buat saya Pak. Iya. Terus pada saat terakhir juga saya lihat penutupannya, refleksinya juga terhadap siswa sudah bagus. Cuma tinggal dipertegas kembali, ya dipertegas atau diperkuat tentang materi yang diajarkan, refleksinya. Kasih Pak kesempatan. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan-bosan kalau ada lagi observasi dari pihak kami. Iya Pak, saya siap membantu Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya. Bu, terima kasih banyak. Banyak sudah melakukan kegiatan pasca observasi kita, di mana kegiatan ini saya bilang bahwa ini bagian daripada pendampingan kita. Dan pasca observasi ini juga bagian daripada kegiatan yang Bapak lakukan. Jadi kegiatan di pendidikan guru penggerak itu ada namanya observasi. Nah, di observasi ini mungkin agak beda dengan observasi yang mungkin Ibu pernah dapatkan sebelumnya, karena di pendidikan guru penggerak ini kita awali dengan pra observasi, di mana itu kita menjalin dulu kesepakatan. Makanya mungkin ada bekas kesepakatan kayak di namanya edukasi di awal itu dengan mereka juga tadi juga pembelajaran, khususnya pada ada pengembangan yang Ibu ingin pada saat itu. Artinya bahwa dengan tujuannya itu bahwa supaya ada kenyamanan pada saat melakukan proses pembelajaran. Terus jadi artinya kan identik, kalau observasi itu identik dengan ingin melihat kekurangan dan sebagainya. Tapi di sistem ini, di program kontrak ini bukan hanya sekedar itu, tapi kita menjalin kolaborasi. Kita harus fokusnya pada, makanya di awal ada kesepakatan, sehingga pada saat melakukan observasi kita langsung fokus pada perencanaan yang kita jalin bersama. Jadi kemudian pada hari ini, di saat observasi ini,
tujuannya adalah supaya kita melihat kelebihan kita, kekurangan kita pada saat melakukan observasi. Karena terkadang itu kalau kita yang melakukan proses pembelajaran, kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukan semua rangkaian proses perencanaan kita. Nah, saya lihat tadi Pak Firdaus sudah menyampaikan bahwa tingkat atau level keberhasilannya itu sudah di angka 90%. Dan saya sangat mengapresiasi itu, artinya memang betul kita perlu memberikan target penilaian kepada diri kita sesuai dengan perencanaan yang kita sudah buat sebelumnya, sehingga muncul keyakinan bahwa saya bisa melakukan perencanaan ini. Kemudian artinya juga di sisi lain supaya ada perbaikan ke depannya di segi mana saja yang menurut berdasarkan hasil observasi kita, sehingga kita bisa melakukan perbaikan proses pembelajaran sehingga hasil pembelajaran bisa maksimal. Nah, mengenai perencanaan atau observasi dilakukan kan ada 3 di dalamnya, Bu. Disiplin positifnya, berdiferensiasi dengan KSC-nya Pak ya. KSC-nya. Memang betul Bu, artinya di program pembelajaran di guru kontrak itu di punya ini biasanya selalu dimunculkan. Terus juga diferensiasinya. Jadi artinya karena memang terkadang itu ada pada saat pembelajaran bukan hanya prosesnya saja yang berdiferensiasi, akan tetapi terkadang ada peserta didik yang memang yang berbeda dengan yang lain. Khususnya misalnya ada yang inklusif misalnya. Nah, disinilah peranan atau pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira Bu, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya untuk melakukan pembelajaran bersama dengan Pak Firdaus. Sekian dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.